Halo semuanya, selamat datang kembali. Sesuai nama channel ini, My Tech Audio, kita sekali-sekali nggak akan cuma bahas produk audio aja, tapi juga produk-produk tech lainnya. Dan ini adalah smartwatch budget, sekaligus produk smartwatch pertama dari brand CT FR12. Jadi buat kalian yang saat ini sedang mencari smartwatch dengan budget Rp400.000 ke bawah, mari merapat. Disclaimer dulu teman-teman, kalau CT FR12 ini dikirim langsung oleh CT sebagai ganti honest review dari saya. Dan sudah saya pakai selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Di dalam box pembeliannya, simple aja. Selain jam tangan CT FR12, kita bakal dapetin kertas panduan dan kabel adaptor charger yang endpointnya USB-A. Sedangkan untuk ngecharge-nya, kita tinggal tempelin aja jamnya ke adaptornya. Sekilas info dulu. Background saya teman-teman adalah pengguna smart band. Seperti yang biasa kalian lihat di video-video saya lainnya, selama 3 tahun ini saya setia ditemanin sama Xiaomi Mi Band 4 yang layarnya masih sangat kecil. Jadi di video ini sekaligus saya akan share pandangan saya ke kalian. Bagaimana sih sebagai seorang yang biasa menggunakan smart band dan sekarang ganti menggunakan smartwatch CT FR12 ini. Yang di sini sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 dan 3.0 sekaligus. Dual Bluetooth connection. Sekuat dan sejauh apa sih jangkauannya? Well, di tempat terbuka, saya bisa berjalan memakai CT FR12 ini menjauhi HP saya hingga jarak sejauh 30 meter sebelum akhirnya sinyal Bluetooth benar-benar terputus sepenuhnya. Jadi ini jarak yang cukup jauh ya, dan ini cukup berguna terutama kalau katakanlah di kondisi di mana kalian ingin ngecek notifikasi HP kalian, tapi HP kalian posisinya agak jauh di sana, mungkin lagi di charge kayak atau alasan lainnya, kalian tinggal tengok smartwatch kalian dan bisa cek notifikasinya di sini. Kita mulai dari desainnya dulu. Di sini CT FR12 punya strap rubber yang berasa cukup sporty dan fleksibel dengan 2 pengunci bagian ekor. Tentu, kalian bisa ganti strapnya dengan strap third party yang dijual di pasaran. Sekujur frame jam tangannya meskipun di sini terasa ringan, tapi udah terbuat dari paduan logam. Jadi jam tangannya di sini cukup keras teman-teman. Hati-hati kalau kalian kebiasa tidur dengan orang lain, entah teman kalian atau mungkin pasangan, suami istri kalian, pastikan posisi jam tangannya ini berada di sisi yang berlawanan dengan pasangan atau teman kalian ini tadi, teman tidur kalian ini, supaya nggak ketabok sewaktu-waktu. Bentuk persegi dari smartwatch ini saya rasa terinspirasi dari Apple Watch. Bukan rahasia lagi lah itu. Dan di sini sudah punya sertifikasi IP68, yang berarti tahan dibawa ke lingkungan yang berdebu dan tahan ditenggelamin dalam air selama 30 menit di kedalaman 2 meter. Meskipun di sini belum sampai tahan tekanan 5 atmosferik ya, seperti di kebanyakan smart band saat ini. Layar touchscreen-nya sendiri menurut saya cukup responsif, bertipe IPS LCD ukuran diagonal 1,85 inci dengan resolusi 240 x 286 pixel. Buat mata awam yang jarang ngebandingin karakter layar OLED dengan layar IPS LCD, saya yakin karakter atau kualitas layar IPS LCD di CT FR12 ini udah lebih dari cukup. Saya cukup terkejut bagaimana presentasi warna hitam di layar FR12 ini cukup legam, cukup gelap, cukup mendekati layar OLED. Ya, meskipun kalau kalian bandingin dengan layar OLED sebelah-sebelahan, tetap layar OLED berasa lebih legam, lebih gelap gitu ya warna hitamnya di sini. Tapi overall warna hitamnya di sini cukup legam. Nah, tapi beda cerita dengan warna-warna yang lebih muda, seperti warna biru muda, kuning muda, merah muda. Ketika saya amatin warna-warna tersebut di layarnya CT FR12 ini berasa kayak apa ya, wash out gitu. Dan semakin berasa kalau ini layar IPS LCD, bukan layar OLED. Dan kalau kalian amatin baik-baik, ini bisa kelihatan kok pixel-pixelnya di sini. Swipe layar ke kiri atau kanan, kita bisa lihat langkah harian atau kalori yang sudah kita burn dan bagaimana progresnya dengan target yang sudah kita set di aplikasinya. Nanti kita akan bahas terpisah teman-teman. Lalu ada pembacaan detak jantung, stress level, monitoring tidur alias laporan sleep tracking, kontrol media dari perangkat yang terkonek ke smartwatch ini, prediksi cuaca, dan kontak serta call history, sampai bahkan kalian bisa input nomor HP langsung dari smartwatch-nya dan memerintahkan HP kalian untuk meng-call atau melakukan panggilan ke nomor tersebut. Karena watch-nya di sini nggak punya mikrofon, teman-teman. Jadi mikrofonnya tetap menggunakan mikrofon HP kalian atau mungkin Bluetooth earbuds atau TWS yang terkonek ke HP kalian. Lalu swipe aja layarnya ke bawah dan kalian bisa temukan beberapa fitur dasar seperti fungsi lampu senter misalkan, yang sebenarnya cukup membantu. Dari pemakaian saya
seenggaknya bisa kasih penerangan yang cukup hingga jarak 2 meter di keadaan gelap gulita. Di sini layarnya bakal jadi putih dan brightness-nya bakal dimentokin. Lalu, kalian bisa juga jadiin watch-nya sebagai output audio. Karena FR12 sudah dilengkapi dengan speaker kecil yang tentu hanya efektif bekerja di kondisi atau suasana yang sepi atau sunyi. Dan juga bisa berfungsi untuk membunyikan tone kalau ada message atau notifikasi masuk. Tentu volumenya di sini cukup pelan ya, dan kualitas speakernya sendiri termasuk standar-standar aja untuk ukurannya. Tapi yang penting, it's still nice to have. Kita juga bisa atur brightness atau kecerahan layar, tapi sayangnya nggak ada kecerahan otomatis di sini. Jadi kalian cuma bisa atur secara manual. Buat saya pribadi, level brightness paling rendah dari layar GT FR12 ini pun sudah termasuk cukup terang. Dan ini bahkan masih terlalu terang kalau dipakai di kondisi gelap gulita. Jadi saya berharap ada level brightness yang lebih rendah lagi. Dan level brightness yang paling rendah ini udah cukup sih buat saya pribadi untuk dipakai di kondisi indoor dan juga bahkan kondisi outdoor dengan cuaca mendung atau berawan. Barulah ketika suasana matahari terik, baru saya naikkan brightness-nya ini ke angka 75% atau bahkan 100%. Lalu, ada mode malam untuk nonaktifin getaran dan disediakan opsi untuk menyalakan layarnya sampai 5 menit. Meskipun jujur aja daripada screen on 5 menit seperti ini, saya lebih prefer ada always on display di smartwatch ini. Sayangnya nggak ada. Dan sayangnya lagi, di sini kita nggak bisa tap 2 kali untuk nyalain layarnya. Jadi untuk nyalain layarnya, kalian bisa pencet tombol di knobnya atau dengan ayunkan tangan kalian ke atas. Dan berikutnya ada menu setting untuk mengatur kecerahan lagi, juga mengatur bahasa, tema, dan bisa buat matiin atau factory reset smartwatch satu ini. Temanya bisa kalian gonta-ganti dengan putar knob samping ini. Dan lebih banyak tema lainnya bisa kalian temukan dan pilih secara gratis di aplikasi GT Connect atau Smart Time Pro. Nanti akan kita bahas. Swipe layar ke atas dan kalian bisa lihat berbagai notifikasi pesan atau media sosial dari HP kalian. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Belum berhenti sampai di situ, begitu kita pencet knob putar di kanan, langsung muncul beberapa menu lainnya, seperti monitoring berbagai olahraga. Ada banyak mode olahraga yang disediakan di sini, mulai dari sepeda, hiking, basket, berbagai olahraga di gym, sampai HIIT, dan lain sebagainya. Tapi untuk berbagai olahraga yang membutuhkan GPS atau location, sayangnya FR12 ini belum dilengkapi dengan GPS atau location ini tadi. Ya, untuk Rp400.000 kayaknya belum ada ya yang dilengkapi dengan GPS. Jadi di sini GT FR12 masih butuh akses ke location atau GPS di HP kalian. Atau untuk shortcutnya, berbagai jenis mode olahraga ini bisa kalian akses langsung dengan cukup tekan tombol di sisi kanan ini. Sejauh ini ketika saya tes untuk olahraga biasa seperti lari atau jogging, GT FR12 bisa kasih pembacaan pengukuran kalori yang terbakar atau steps sampai jarak secara cukup akurat. Meski kadang 1 dari 10 kesempatan katakanlah, GT FR12 ini nggak bisa membedakan antara saya jalan dengan saya nyetir, teman-teman. Ya, karena waktu kita nyetir, tangan kita juga gerak, kaki kita juga mungkin gerak, terutama yang mobilnya manual ya. Dan selesai olahraga, kita bisa tengok rangkuman berbagai olahraga yang kita udah lakuin di menu record atau catatan. Oke, next, kalian juga bisa cek detak jantung, tekanan darah, persen oksigen darah alias SpO2 secara langsung, real time, dengan masuk ke menu-menunya ini. Lalu ada notice untuk ngecek notifikasi dari HP kalian, ada juga stock market untuk mengecek maksimal 5 jenis saham yang kalian lagi pantau. Bisa kalian atur sendiri nanti di aplikasi Smart Time Pro, di Android maupun di iOS. Next, ada alarm yang juga bisa kalian tambahkan maksimal sampai 5 alarm yang berbeda. Dan kalian bisa pakai smartwatch ini sebagai remote shutter dari kamera HP kalian. Yang pasti ini bakal ngebantu kalau kalian mau foto diri sendiri atau rame-rame, tapi dengan keadaan nggak ada yang ngefotoin dan HP terpasang di tripod. Tapi perlu dicatat,
kalian harus akses kamera via aplikasi JT atau SmartTime Pro. Tidak bisa menggunakan aplikasi kamera bawaan HP. Yang jujur aja, hasil kualitas jepretannya kurang begitu bagus. Terutama kalau kalian bandingin dengan hasil jepretan dari aplikasi kamera bawaan HP. Jadi buat kalian yang mentingin kualitas hasil akhir dari jepretan foto, saya kurang bisa rekomenin pakai fitur satu ini. Untuk kalian yang nggak begitu mengkritisin kualitas foto, saya rasa masih bisa dipakai lah fitur ini. Terutama di kondisi outdoor, banyak cahaya, siang bolong gitu ya. Tapi kalau sudah low light alias minim cahaya, fitur ini bakal menghasilin jepretan yang kurang begitu bagus. Banyak noise-nya di sini. Nih, kalian bisa bandingin sendiri hasilnya. Belum lagi kalau HP kalian ada fitur mode malam, udah pasti jauh lebih bagus foto keluaran mode malam. Atau kalau kalian punya aplikasi Google Camera atau Gcam terinstall, pasti lebih bagus keluaran hasil Gcam-nya. Oke, berikutnya disediakan fitur Find Phone. Ini in case kalian kalau lupa ya, taruh HP kalian di mana. Selama FR12 ini masih terhubung ke HP kalian, tinggal klik fitur ini aja. Dan ringtone HP kalian akan berbunyi. Yes, bakal berbunyi, sekalipun HP kalian di mode silent. Dan berikutnya tentu selain alarm, kita juga disediakan fitur timer dan stopwatch. Untuk pengaturan lain dari smartwatch satu ini, bisa kalian temukan di aplikasi JT Connect atau SmartTime Pro. Tapi overall, untuk saat ini, saya lebih rekomenin kalian untuk pakai SmartTime Pro daripada JT Connect. Karena JT Connect belum tersedia di iOS dan fiturnya juga lebih minim dibandingkan yang disediakan di SmartTime Pro. Meskipun tampilannya di sini mirip-mirip ya. Oke, di dashboard utamanya sekarang, kita bakal diliatin record atau rangkuman dari detak jantung, kalori yang terbakar, steps, tekanan darah, dan lain-lain selama 1-7 hari terakhir, teman-teman. Sejauh pemakaian saya, summary-nya di sini cukup akurat, kecuali hal-hal minor seperti sleep tracking yang nanti akan saya bahas terpisah di kekurangan-kekurangan dari smartwatch satu ini. Di tab device atau perangkat, kita bisa pilih wallpaper secara lebih lengkap lagi, sampai bisa custom sendiri. Jadi kalian mau pasang foto apa aja, bisa di custom di sini. Lalu, kita bisa aktifkan pemberitahuan kalau ada call atau message. Ya, kalau nggak mau terganggu notifikasi, tinggal off-in aja. Ada juga fitur Do Not Disturb alias mensilentkan smartwatch satu ini. Lalu atur preferensi format tanggal, ubah format satuan, mau yang satuan internasional atau British. Dan ada berapa banyak getaran yang kalian izinkan untuk memberikan notifikasi di smartwatch satu ini. Sampai kalian mau screen on-nya berapa detik, bisa kalian atur di menu ini. Ada fitur Raise to Wake alias ayunin tangan kalian ke atas untuk nyalain smartwatch-nya. Di sini kita bisa atur seberapa sering kita mau smartwatch ini ngecek detak jantung kita. Disediakan mulai dari 15 menit sampai 3 jam sekali. Berikutnya ada fitur monitoring siklus menstruasi buat kaum wanita. Lalu ada pengaturan reminder yang bisa kita set intervalnya juga, mau ditampilin setiap berapa lama. Tentu jam ini juga berfungsi sebagai fitness tracker, jadi kalian bisa set goal kalian setiap harinya, mau berapa langkah, dan juga profile kalian, biar bisa kalian pantau progresnya. Lalu, biar fitur-fitur di JT FR12 ini bisa bekerja secara maksimal, saya saranin untuk kasih izin ke aplikasinya untuk akses beberapa permission seperti location, background app permission, atau battery consumption, dan lain-lainnya. Dan terakhir, tentu, FR12 ini bisa kalian update firmware-nya secara berkala, secara OTA di sini apabila JT ngeluarin firmware terbaru. Oke, setelah ngomongin segudang fiturnya, gimana ketahanan baterai dari smartwatch satu ini? Kalau dicek di box pembeliannya, JT ngeklaim FR12 ini bisa kasih working time selama 3-6 hari lah dalam sekali charge. Dan di pemakaian saya, dengan brightness saya set di 0-25% ya kalau di kondisi indoor, dan di kondisi outdoor saya set di level 100%. Ketika JT FR12 ini sudah saya charge sampai level full 100% di hari Senin subuh, jam tangan satu ini mati di hari Jumatnya
jam 2 siang. Ya, berarti bisa dapat sekitar 4,5 hari lah dengan pemakaian normal. Dengan catatan di sini teman-teman, di antara 4,5 hari itu ada 1 hari di mana saya full outdoor, brightness-nya 100%, dan di 3 hari lainnya saya di kondisi indoor, alias brightness-nya di kondisi 0 sampai 25% aja. Dan tentu selalu ada sleep tracking dan monitoring detak jantung dan SpO2 setiap 15 atau 30 menit sekali. Jadi lumayan lah, baterainya saya rasa cukup oke di sini. Tapi kalau ada aspek yang saya harapin JT bisa perbaikin dari seri FR12 ini ataupun di seri generasi berikutnya, pertama, kenapa sampai ada 2 app yang berbeda? Saya sebenarnya nggak masalah kalau keduanya sama persis, tapi di kasus FR12 ini justru aplikasi JT Connect-nya sendiri yang fiturnya kurang lengkap di sini. Tapi saya sudah diinfo sama PR-nya JT kalau dalam beberapa minggu ke depan aplikasi JT Connect bakal menjadi lebih lengkap, sama lengkapnya dengan SmartTime Pro. Sekarang komplain kedua. Meskipun di smartwatch 1 ini belum ada fitur Always On Display, alias selalu nyala, saya nggak akan mempermasalahkan kalau fitur Raise to Wake-nya responsif di sini. Tapi sayangnya, fitur Raise to Wake di smartwatch 1 ini berasa agak lambat. Dari pertama kali saya mengayunkan tangan saya sampai layarnya nyala, dibutuhkan waktu sekitar setengah detik, bahkan bisa lebih. Ini termasuk kurang responsif. Lalu ruang perbaikan lainnya ada di kualitas sleep tracking-nya. Seperti 95% smartwatch di pasaran, tentu FR12 ini nggak bisa ngebedain antara tidur beneran dengan keadaan tiduran sambil mata terbuka, alias masih terjaga. Tapi memang ya, dua kondisi ini biasanya sangat susah dibedakan oleh sebagian besar smartwatch lainnya. Mengingat smartwatch di sini hanya menggunakan detak jantung atau gerakan tangan kita sebagai acuan kita udah tidur atau belum. Tapi yang saya agak sayangkan di sini, ketika saya malam-malam hari lagi keadaan santai, dengerin musik di meja kerja saya ini, keadaan duduk, dan tangan saya juga nggak banyak gerak. Di keadaan ini, JT FR12 sudah menganggap keadaan itu sebagai keadaan tidur. Jadinya, setelah saya tidur saat itu, dan saya bangun di pagi harinya, durasi tidur saya yang terekam di smartwatch 1 ini terasa cukup lama, sehingga kurang akurat di sini. Tapi ketika diingetin lagi, kalau harganya cuma Rp399.000, saya rasa JT FR12 ini masih sangat-sangat kompeten, menimbang build quality yang solid, kenyamanan, fitur-fitur kesehatan seperti heartbeat, SpO2, tekanan darah, serta akses untuk bisa call langsung dari jamnya, custom wallpaper, sampai berbagai mode tracking olahraga yang cukup lengkap. Buat saya pribadi, yang agak disayangkan dari user experience-nya, tentu absennya Always On Display. Nggak ada tap 2 kali untuk ngebangunin layarnya. Dan fitur Raise to Wake yang agak lambat di sini. Tapi saya yakin lah, komplain-komplain saya barusan ini bisa diadres, bisa diselesaikan via firmware update. Yuk JT, bisa dong kasih update? Oke, tapi selain daripada itu, saya rasa JT FR12 ini salah satu smartwatch yang layak kalian coba, terutama kalau budget kalian udah kepentok di angka Rp400.000. Jadi gitu dulu aja teman-teman video review kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. See you, bye guys!